Inilah judul yang sudah kami sampaikan ke pihak penyelenggara. Rusia lawan Ukraina bagian yang ketiga. Apakah perang dunia ketiga itu bisa terjadi? Dan jika itu terjadi, apakah itu sebelum atau sesudah Sunday Law? Mengapa kami mengangkat judul ini? Karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan ya bahkan banyak yang yakin bahwa perang dunia ketiga itu segera terjadi ya karena terpengaruh oleh berita-berita di media, televisi, YouTube dan sebagainya, media-media online. Ya. Banyak yang meyakini itu segera terjadi. Saudara-saudara, kita mulai dengan update berita yang pertama. Sebenarnya ini berita lama. Berita ini dirilis tepat saat perang pecah, yaitu ketika Rusia memulaikan invasi ke Ukraina. Judul beritanya ketiga tidak akan terjadi sekarang. Oh, saudara-saudara, ya. Walaupun ya ketika Rusia menyerang, ya kemudian banyaklah seluruh dunia langsung merespon, aman, memberi sanksi, tetapi di awal ketika perang itu pecah, berita ini dinyatakan, oh, sepertinya belum sekarang, walaupun terjadi serangan itu belum sekarang, ya. Karena ya ini tepat malam ketika terjadi serangan itu, ya dari Dewan Keamanan PBB mengadakan meeting malam itu, ya 15 anggotanya menyerukan perdamaian. Tidak ada yang mengutuk Rusia secara langsung, kecuali ya ini Amerika, UK, United Kingdom, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Itu yang di awal perang. Kemudian kira-kira ya 2 minggu setelah perang berlangsung, ya Presiden Volodymyr Zelensky dari ya pemimpin Ukraina, dia berkata dalam sebuah berita, perang dunia ketiga mungkin sudah dimulai dengan dimulainya invasi Rusia. Ini menurut presiden itu. Tetapi ya itu baru ya dugaannya. Kemudian ada sebuah ya mau dibilang berita, mau dibilang artikel dari News at New Zealand beberapa hari sebelumnya. Apakah mungkin perang, apakah maksudnya setelah ada serangan Rusia ke Ukraina, apakah mungkin itu terjadi perang dunia ketiga? Kemudian dijawab sendiri dalam judul itu. Beberapa minggu ke depan. Kemudian tiba-tiba ini yang heboh sehingga banyak media, itu media India, media Rusia sudah nyatakan, media yang terkenal di Rusia sudah membuat berita itu. Ya, World War III has begun, kata media ya, di Rusia, media resmi Rusia. Ternyata itu cuma berupa respon atas tenggelamnya kapal perang Moskva, ya. Dan itu pun ada ya semacam perbedaan pendapat. Menurut ya pejabat resmi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dia katakan bahwa ya kapal
Moskwa itu, kapal perang Moskwa itu milik Rusia yang tenggelam itu karena kena 2 buah rudal Neptune dari Ukraina. Sementara dari pihak Moskow, dari pihak Rusia membantah, oh tidak, kapal itu tenggelam karena ada badai di laut, kemudian terjadi kebakaran, ya, dan akhirnya terjadi ledakan. Entah mana yang benar, apakah memang benar kena rudal dari Ukraina atau memang terjadi kebakaran karena ada badai, kita tidak tahu yang benar sampai saat ini. Tetapi heboh di media bahwa Perang Dunia III sudah dimulai sejak Ukraina menghantam kapal, ini kapal kebanggaan Rusia loh, ya. Dan ini ndtv.com sama saja, ya. Ini adalah channel televisi yang disiarkan langsung oleh pemerintah Rusia. Mereka katakan Perang Dunia Ketiga telah dimulai setelah tenggelamnya kapal Moskwa, ya, menurut TV resmi dari Rusia. Dan ya, media-media di dalam negeri sampai pos kota membuat hal itu, ya. Gawat, TV pemerintah Rusia nyatakan Perang Dunia Ketiga skala penuh telah dimulai. Oh, saudara, banyak kali, ya, judul-judul berita seperti ini kita harus dalami, kita harus pelajari ada apa sebenarnya, ya. Dan ini berita yang sama, Kompas juga mulai menyatakan itu, ya. Karena ini, ya, ini penyiar TV yang dimaksud, bahwa, ya, tenggelamnya kapal kebanggaan Rusia yang bernama kapal Moskva itu, ya, itu akan bisa, ya, boleh dikatakan bahwa memang benar itu sudah memicu Perang Dunia Ketiga. Kemudian saya coba cari-cari bagaimana kita tahu Perang Dunia Ketiga sudah dimulai atau sudah terjadi. Kemudian ada seorang dimuat di bawah WashingtonPost.com ini, April tanggal 5 kemarin, Gabriel Rosenfeld. Beliau ini adalah profesor sejarah di Universitas Fairfield, dan dia juga adalah penulis banyak buku-buku yang sejarah yang terkenal, termasuk buku The Fourth Reich, ini, ya, tentang Perang Dunia Kedua, tentang Nazi, ya, Nazi Jerman itu. Dan saya baca isi beritanya, dia katakan tidak segampang itu menyatakan Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Tidak segampang itu menyatakan Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Tetapi dia juga katakan bahwa, saya baca, harus juga diingat bahwa Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua juga hanya dimulai dari konflik lokal antara dua negara atau lebih, dua kerajaan atau lebih. Jadi, walaupun tidak sembarangan menyebutkan Perang Dunia itu sudah dimulai, tetapi harus diingat fakta sejarah bahwa bahkan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua juga seperti awalnya belum dianggap perang dunia karena hanya dua negara yang berkonflik. Bahkan dianggap konflik-konflik yang tidak signifikan, tidak harus menjadi alasan untuk menjadi perang dunia. Tetapi ketika banyak negara mulai terlibat, maka dia menjadi perang dunia. Kemudian dari podcast itu mereka membahas sebuah judul, seberapa dekat kita dengan Perang Dunia Ketiga. Di situ ada seorang yang bernama Joshua Stevenson, internasional dari Boston University,
Dan saya baca beritanya bahwa ya setiap pergerakan yang terjadi harus diwaspadai. Karena perang dunia ketiga itu bisa dekat, bisa masih jauh, tidak bisa diprediksi secara pasti. Tetapi kalau kita berbicara mengenai perang dunia, maka jika lihat saja kalau sudah banyak negara yang terlibat, ya, itu artinya perang dunia sudah benar-benar terjadi. Kemudian juga ada pertanyaan, apakah itu bisa melibatkan senjata nuklir? Ya, termasuk ahli yang sebelumnya, profesor yang sebelumnya termasuk ahli ini, mereka katakan rasanya dalam kondisi yang sangat berat pun seperti apapun, agak sulit negara-negara menggunakan senjata nuklir berkaca dari sejarah senjata Nagasaki pada Perang Dunia Kedua dengan kerusakan, kehancuran yang terjadi terutama bagi nyawa manusia, itu sangat-sangat mengerikan. Dan diketahui bahwa ya kemampuan atau ya tingkat kehancuran bom nuklir saat ini dibandingkan dengan bom yang waktu Perang Dunia itu, aduh, ya, sangat berlipat-lipat ganda kedahsyatannya, sehingga akan sangat butuh pertimbangan yang ya tidak semudah itu pemimpin suatu negara menggunakan senjata nuklir. Intinya seperti itu. Dan bahkan ada sebuah berita saya dapat dari demiriana.org. Ini kayaknya berita dari India. Saya berusaha cari-cari. Kayaknya beberapa episode ini saya coba cari-cari berita dari India. Yang tentu saja yang berbahasa Inggris, karena saya coba paham bahasa Inggris sedikit ya. Bahasa yang lain saya tidak mengerti. Kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, apa yang akan terjadi dan siapa yang akan mensupport siapa? Ya, dunia ini yang akan terlibat di Perang Dunia Ketiga. Saya dapati bahwa menurut penulis berita ini, dia katakan sudah pasti ada dua tim. Yang pertama adalah tim Rusia dan Cina. Ya, sudah pasti di situ ada Rusia, ada Cina, kemudian Iran, kemudian dan ya termasuk semua negara-negara yang menganggap Amerika dan Israel adalah musuh, dan semua negara-negara yang di backup atau yang didukung atau pendukung Rusia, mereka akan pasti bersekutu dengan Rusia dan Cina. Dan yang sudah pasti adalah Korea Utara. Ya, sudah pasti dia akan bersekutu dengan Cina dan Rusia. Kemudian di tim sebelah ada, mereka namakan tim USA, Amerika Serikat. Siapa yang akan bergabung dengan mereka? Oh, sudah pasti Uni Eropa katanya. Ya, Uni Eropa. Katanya Israel juga masuk ke sana. Kanada, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan saya rasa lucu di sini Saudi Arabia. Ya, tentu saja karena dia berseberangan dengan Iran. Ini sebuah, maksud saya bahwa gambaran ini adalah sebuah gambaran yang membuat kita langsung terpikir. Berarti kalau itu terjadi, saudara bisa bayangkan, Eropa terjadi perang luar biasa. Di mana lagi perangnya?
di Asia, khususnya di Asia Pasifik, kan Korea Selatan. Dan sudah pasti Timur Tengah akan perang luar biasa karena di sana ada Arab, ada Iran dan sekutu-sekutunya. Ya, semua negara yang berseberangan dengan Israel dan Amerika akan menyerang. Saudara sudah bisa membayangkan titik-titik perang yang akan terjadi. Tetapi ini barulah dugaan-dugaan semata, ya, dugaan-dugaan semata. Bahkan saya baca juga mereka katakan, apakah itu akan melibatkan perang senjata nuklir? Selalu mereka katakan rasanya sangat sulit, ya, sangat sulit, ya, sangat sulit. Butuh pertimbangan yang luar biasa. Tetapi berita ini dari foreignpolicy.com, ya, April tanggal 1 kemarin, saya dapati berita ini bahwa ada seorang pakar, ya, namanya Libor Simhoni, seorang penasihat kebijakan dan seorang peneliti yang berkedudukan di London, Inggris. Dia katakan, sekalipun dalam perang ini NATO masuk campur, mengintervensi Ukraina, tetapi perang dunia ketiga tidak akan terjadi. Wah, luar biasa, ya. Luar biasa. Jadi walaupun katanya NATO masuk campur, mengintervensi perang ini, tetap saja perang dunia ketiga tidak akan terjadi. Ya, ini dia katakan, saya baca beritanya, ya, ada banyak hal pertimbangan bahwa perang dunia ketiga tidak akan terjadi. Walaupun misalnya NATO masuk campur, ya, tetap saja itu hanya akan berakhir dengan sebuah perundingan perdamaian apabila kepentingan dari pihak-pihak yang, ya, Rusia dan Ukraina itu sudah terpenuhi. Contohnya misalnya saat ini sudah saudara perhatikan bahwa kita sudah bahas di judul yang kedua, Rusia lawan Ukraina yang kedua, bagaimana Rusia mulai menarik pasukannya. Dan tepat seperti yang kita prediksikan yang lalu bahwa mereka menarik pasukan dari Kiev dan beberapa kota lain. Ternyata mereka berfokus ke Donetsk itu. Jadi mereka mengalihkan fokus daripada tersebar kekuatannya. Mereka rubah strategi, berfokus hanya menyerang ke wilayah tertentu. Pakar ini dia katakan, walaupun NATO masuk campur, tetap saja perang dunia tidak akan terjadi. Jadi, ya, ada, ya, walaupun intervensi itu dilakukan, itu tidak akan memicu perang dunia ketiga. Karena, ya, ada resiko untuk, ya, tetapi resiko itu sangat terbatas karena, ya, ini juga berbahaya untuk Rusia, ya. Sehingga pihak negara-negara Barat kemudian maka harus memutuskan berapa lama mereka harus, ya, kalau terjadi perang ini dengan Rusia, ya, berapa lama mereka bisa bertahan untuk, ya, sama-sama akan menderita kehancuran. Ya, di sana ada ketakutan bahwa akan banyak sekali korban dari bom-bom itu, terutama bila menggunakan bom nuklir. Dan saya dapati bahwa peneliti ini atau pakar ini, ya, beliau adalah, ya, seorang konsultan juga, ya, dari King's College of London. Dan di berita itu saya dapati, ya, seperti itu tadi, terlalu banyak pertimbangan, ya, terlalu banyak pertimbangan, dan rasanya untuk benar-benar memulaikan sebuah perang skala full
seperti berita tadi, itu tidak ada 2014 Rusia juga sudah menganeksasi menyerang bagian selatan dari Ukraina dan memperoleh Crimea itu. Dan menurut saya juga bahwa perang ini bisa saja Rusia hanya menargetkan ingin menambah wilayahnya. Ya, saya tidak tampilkan petanya lagi. Dan saudara sudah cukup memahami situasi di sana bahwa sebenarnya kalau melihat ya secara geopolitik, ingin menguasai Rusia hanya ingin menguasai wilayah yang lebih besar di sekitar Laut Hitam di situ. Karena memang Rusia ini adalah negara yang sangat minim garis pantai dan sangat sulit untuk mendirikan lebih banyak kota-kota pelabuhan untuk kepentingan militer maupun kepentingan ekonomi. Karena kalau saudara-saudara perhatikan peta negara Rusia, di bagian utara garis pantainya itu sangat luas dan besar. Bahkan di bagian timur yang berbatasan dengan Amerika dan Jepang sangat dingin, suhunya rata-rata di bawah 0 derajat dan selalu dalam situasi beku, sehingga terlalu butuh biaya besar untuk mendirikan kota-kota pelabuhan. Dan menurut Presiden Biden, dia katakan kalaupun terjadi perang dunia ketiga, itu tidak akan terjadi di Ukraina. Konflik yang terjadi di Ukraina, yang terutama adalah klaim dari China bahwa Taiwan itu adalah bagian dari wilayahnya. Dan jangan lupa juga bahwa sampai saat ini China terus berkonflik wilayah dengan India. Dan kita tahu bahwa ya, India ini juga sudah adalah calon superpower, dan seluruh dunia tahu bahwa India juga punya kekuatan nuklir. Jadi menurut Presiden Biden rasanya rasanya tidak cukup beralasan perang dunia ketiga akan dimulai dari Ukraina. Tetapi dia katakan jika sedikit saja, ya, 1 inci saja wilayah negara NATO, anggota NATO diganggu oleh Rusia, maka ya itu bersama bahwa NATO ini punya kesepakatan bersama bahwa setiap serangan kepada salah satu anggota NATO adalah serangan kepada semua anggota NATO, sehingga semua anggota NATO akan bersatu dan membalas. Sehingga saya juga berpikir bahwa suatu langkah yang tepat bagi Presiden Putin, agar Rusia segera menyerang Ukraina sebelum dia benar-benar bergabung menjadi anggota NATO. Karena jika saja Ukraina sudah berhasil menjadi anggota NATO, maka saya yakin bahkan Rusia tidak berani menyerang Ukraina. Kalau saya tidak salah ingat, di sesi kedua lalu, di episode kedua lalu, saya sudah pernah nyatakan dalam sebuah peta bahwa coba lihat di bagian Ukraina yang berbatasan, bagian Rusia yang berbatasan negara-negara Skandinavia seperti Finlandia, Norwegia, Swedia.
Ada 3 negara bekas, Lithuania, Estonia, Latvia. Mereka sudah jadi anggota NATO. Dan negara-negara ini kecil-kecil, jauh lebih kecil dan jauh lebih lemah daripada Ukraina. Tetapi Rusia, ada gangguan internet ini, saya berhenti kalau dia gangguan. Sehingga menurut pendapat saya, Rusia takut menyerang 3 negara ini, Lithuania, Estonia, Latvia. Karena mereka ini sudah jadi anggota NATO. Kalau Rusia menyentuh 1 inci saja bagian dari wilayah mereka, maka sudah pasti NATO akan menyerang dia. Makanya dia hanya berani menyerang Ukraina sebelum dia benar-benar menjadi anggota NATO. Nah, saudara-saudara, bahkan sehingga saat ini ada 1 negara yang belum bergabung di bagian utara, yaitu Finlandia. Dan Putin juga mengancam presidennya, jangan coba-coba bergabung dengan NATO. Nah, saudara-saudara, kira-kira seperti itulah kondisi geopolitik yang terjadi perang ini berlangsung di sana. Tapi dari berita-berita tadi kita dapati bahwa menurut para ahli, menurut para dunia ketiga akan dimulai di Ukraina. Masih banyak konflik lain yang lebih berpotensi untuk menyebabkan terjadinya perang dunia ketiga. Mari kita lanjut pembahasan kita. Dan saudara tentu masih ingat di episode pertama Rusia versus Ukraina bagian 1, saya sudah pernah ungkapkan bahwa Nyonya White katakan dalam sebuah tulisan, roh peperangan sedang menggerakkan bangsa-bangsa. Ya. Nubuatan Daniel pasal 11 hampir mencapai kedepannya. Dan saudara sudah pasti ingat kutipan itu. Dan kita sudah bahas bahwa pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Siapa dia? Tentu Raja Negeri Utara. Dari kalimat ini kita dapat suatu kesimpulan yang pertama bahwa Raja Negeri Selatan lah yang akan lebih dahulu menyerang Raja Negeri Utara. Tetapi kemudian, saudara perhatikan bahwa Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Dan saudara, pada waktu yang lalu di episode pertama kita sudah bahas bahwa dari banyak sumber kita ketahui bahwa penggenapan atau identitas dari Raja Selatan itu adalah semua kekuasaan yang mempromosikan ateisme. Kalau di zaman modern ini komunisme. Ingat bahwa walaupun Soviet sudah runtuh, meninggalkan paham komunismenya, jadi negara federasi Rusia, tetapi sepertinya ciri-ciri komunisme itu tetap ada. Ada totalitarian di sana, ada kebebasan beragama di sana belum benar-benar terjamin, kebebasan berpendapat belum benar-benar terjamin. Ya, mirip seperti Cina juga, sosialismenya Cina. Dan kita sudah pelajari yang lalu, itulah ciri-ciri Raja Negeri Selatan. Dan Raja Negeri Utara itu adalah setiap kekuasaan yang menyatakan diri sebagai kekuasaan yang mewakili Tuhan, yang bahkan mengaku sebagai wakil Tuhan di atas dunia ini. Di belakangnya ada Uni Eropa dan ada NATO di sana. Amerika yang akan mendukung dia. Dari Wahyu pasal 13 kita pelajari. Dan kalau menurut nubuat ini kita ketahui bahwa sangat jelas Raja Negeri Selatan itu
akan kalah, karena nubuat ini sangat jelas. Raja negeri antara itu akan menyerbunya dengan kereta, orang-orang berkuda dengan banyak kapal, dan akan masuk negeri-negeri. Ya, saudara-saudara boleh perhatikan ini. Sebuah negeri, saya mau katakan ini sebuah negeri, seluruh dunia menggenangi. Secara literal, ada bom, ada pertempuran, ada bom, ada dan sebagainya. Kalau saudara-saudara kita tahu bahwa suatu saat seluruh dunia akan dikuasai total kontrol. Kita sudah pelajari dari sesi New World Order bahwa negara seluruh dunia ini akan dikuasai, dan pada akhir dari kontrol kekuasaan itu, kita tahu bersama bahwa ketika itulah seluruh dunia akan diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi sebuah undang-undang yang kita sebagai umat-umat yang mempercayai doktrin dan nubuatan gereja Masyihat Benar ke-7 yang disebut dengan Undang-Undang Hari Minggu. Kita tidak akan bahas semua ini ayat per ayat, tetapi kita tahu bahwa sejak dari nubuatan Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7, bahwa kekuasaan itu kemudian akan menemui ajalnya, tidak ada seorang pun yang menolongnya. Ya, siapa yang mau menolongnya? Ketika kerajaan batu itu datang, tidak ada yang akan menolongnya. Saudara-saudara, saya dapati sebuah berita yang cukup menarik dari channel YouTube-nya, ya, yang mana itu ya, saya sulit menyebutnya, bahwa ada cara lain untuk menyelesaikan perang ini, sehingga saya juga yakin bahwa ya perang dunia itu belum akan terjadi, walaupun berita sudah sangat memanas, itu akan berujung pada perdamaian. Dan dari New York Daily News ini ada sebuah berita. Apakah dapatkah membawa perdamaian dalam konflik di Ukraina 17 Maret? Dan saya dapati bahwa ternyata yang diangkat di sana adalah dua ensiklikal yang kita sudah sama-sama ketahui, yaitu ensiklikal Laudato Si yang diterbitkan oleh Paus Francis pada tahun 2015, kemudian ensiklikal Fratelli Tutti yang dikeluarkan tahun 2020. Dan kita sudah tahu isinya. Ya, yang pertama menekankan mengenai bagaimana harus mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi, tindakan-tindakan yang terkoordinasi untuk menghentikan perubahan iklim yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Kemudian kita tahu bahwa dalam ensiklikal Fratelli Tutti, atau dalam bahasa Inggrisnya Brothers and Sisters All, atau orang Belanda bilang Torang Semua Basudara, ya ini sudah merupakan statement yang cukup powerful untuk apa? Bagaimana mencapai perdamaian dunia dalam berbagai keragaman dan perpecahan. Pesannya sangat berguna untuk mengakhiri perang di Ukraina. Khususnya dalam ensiklikal Fratelli Tutti, beliau Bapak itu katakan bahwa persaudaraan manusia itu melampaui batas-batas dan boundaries sama saja batas-batas. Karena seperti diketahui bahwa semua sekat-sekat perbedaan di seluruh dunia ini harus benar-benar dikesampingkan agar seluruh dunia benar-benar bersatu sebagai saudara. Singkirkan individualisme, kita harus merasa bahwa kita ini adalah satu, adalah satu. Dan
saya dapati bahwa dalam menghadapi konflik ini, maksudnya konflik di Ukraina, beliau ini sangat jelas, selalu tanpa tiada lelah, selalu mengupayakan harus ada negosiasi, mediasi, arbitrasi, ya. Semua pihak-pihak. Ya. Sehingga ya, kalau ingin mencapai perdamaian yang sesungguhnya, harus ada dialog dengan penuh kesabaran. Oh, saudara-saudara, kita sudah tahu bahwa ya, kekuasaan ini yang dibuatkan juga di dalam Daniel pasal 8, dia akan terus mempromosikan perdamaian. Dan kita tidak baca bagian tengah ini. Ya, di Paskah kemarin dia berkhotbah. Dalam khotbahnya dia katakan, mari kita kembali kepada ajaran Yesus Kristus, mereka yang membawa damai. Oh, saudara-saudara, ya. Bahkan pada Jumat Agung kemarin dia katakan, ya, para pihak yang bersengketa harus apa? Segera berjabat tangan dan harus segera ada pengampunan di sana. Ya, letakkan senjata dan mulailah sekarang merangkul sebagai saudara. Ya, luar biasa. Dan di bagian pertama, episode pertama kita sudah bahas ayat ini, bahwa ya, Daniel 8 ayat 5 katakan bahwa oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Ia juga akan bangkit melawan raja segala raja. Ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Sama juga dengan nubuatan pada Wahyu, Daniel pasal 11 ayat 45 atau ayat terakhir. Ya, tanpa pertolongan siapa-siapa dia tidak akan ditolong, dia akan binasa. Demikian juga menurut Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7. King James Version ada frase ini. Ia yang terus menyuarakan peace, perdamaian, and by peace shall destroy many. And by peace, kalau saya boleh tambahkan, and by peace he shall destroy many. Menyuarakan perdamaian, berbahagialah mereka yang membawa damai, tetapi dengan alasan perdamaian harus dikorbankan. Dan kita sudah tahu, kita sudah ulang-ulang bahas, ada kutipan dari Kemenangan Akhir pasal 36 yang berkata bahwa ya, orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah itu merusak penghormatan kepada hari yang pertama, sehingga mereka akan dianggap sebagai perusuh-perusuh karena mereka itu mencegah pemulihan perdamaian dunia dan kemakmuran dunia. Kita sudah bisa berpikir sampai di sana bahwa siapakah yang akan di-destroy, akan dimusnahkan? Ya, orang-orang yang mau mempertahankan imannya, menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, atau menuruti hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita lanjutkan slide berikutnya. Saya dapati ada sebuah catatan menarik dari buku Kemenangan Akhir di halaman 66, bahwa ketika kekuasaan itu benar-benar sangat berkuasa, dia memusatkan perhatiannya ke Inggris, dia ingin menguasainya. Pada abad ke-6, para misionarisnya menobatkan orang-orang kafir di Saxon. Ya,
Kita tahu ini Anglo-Saxon ini suku-suku di Inggris. Sekelompok masyarakat petualang yang kasar, yang sombong, menerima dengan senang hati para misionaris itu, lalu mempengaruhi ribuan orang untuk mempercayai kepercayaan mereka. Sementara pekerjaan itu maju, para pemimpin kekuasaan itu bersama-sama dengan mereka yang telah ditobatkan menghadapi orang-orang Kristen primitif. Tampaklah perbedaan yang mencolok. Orang Kristen primitif sederhana, rendah hati, berpegang pada Alkitab dalam tabiat, pengajaran, dan sikap. Sementara para pemimpin kekuasaan itu bersama dengan orang-orang Saxon yang mereka tobatkan, sombong ditandai dengan menganut ketahyulan, menyukai kemegahan, dan kecongkakan. Saudara-saudara, ingat selalu bahwa sejarah akan berulang. Saudara-saudara, di manakah saya dan saudara? Apakah saudara berada di golongan Kristen primitif yang sederhana? Yang sederhana itu? Atau kau berada di pihak kekuasaan Romawi dan orang-orang Saxon yang sekalipun mengaku beragama, mereka apa katanya? Sombong, menganut ketahyulan, menyukai kemewahan, kemegahan, bahkan bangunan-bangunan tempat peribadatan mereka harus dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang megah. Saudara, mari kita lanjut. Utusan Roma meminta agar gereja-gereja Kristen mengakui supremasi kekuasaan. Mohon maaf, ada yang unmute, tolong di-mute dulu, saudara-saudara. Saya mendengar ada suara-suara. Orang-orang Briton yang rendah hati menjawab bahwa mereka ingin mengasihi semua orang, tetapi Paus tidak boleh menguasai sebuah gereja. Yang bisa mereka berikan kepadanya hanyalah sikap tunduk yang berlaku seperti sebagaimana setiap pengikut Kristus. Berkali-kali mereka mengusahakan agar orang-orang Kristen ini tunduk kepada kekuasaan Roma. Tetapi orang-orang Kristen yang rendah hati itu, yang heran melihat kesombongan yang dipamerkan para utusan beliau, dengan tegas menjawab, mereka tidak kenal pemimpin lain selain Kristus. Sekarang nyatalah roh kepausan yang sebenarnya. Pemimpin-pemimpin gereja itu berkata, jikalau kamu tidak menerima saudara-saudara yang membawa perdamaian, maka kamu akan menerima musuh yang membawa peperangan. Saudara-saudara lihat, hal yang sama akan digenapi sesuai dengan ayat tadi. And by peace, dengan perdamaian dia akan memusnahkan banyak orang, membinasakan banyak orang. Ya. Kalau tidak mau menerima yang membawa perdamaian, kamu akan menghadapi peperangan. Jikalau kamu tidak mau bersatu dengan kami, menunjukkan jalan kehidupan kepada orang-orang Saxon, maka kamu akan menerima pukulan maut daripada mereka. Saudara, ini adalah sejarah. Tetapi ini akan terulang lagi. Dan menurut saya waktunya tidak lama lagi. Ini bukan gertak sambal, peperangan, persekongkolan, tipu muslihat dilakukan terhadap saksi-saksi iman Alkitab sampai gereja Inggris dihancurkan, dipaksa tunduk pada kekuasaan mereka. Oh, luar biasa saudara-saudara ya. Luar biasa. Saudara-saudara, kita lanjutkan slide berikut. Di negeri-negeri ya, di luar kekuasaan Roma, selama berabad-abad terdapat kelompok-kelompok Kristen yang hampir bebas seluruhnya dari kebejatan kekuasaan itu. Mereka dikelilingi oleh kekafiran dan dengan berlalunya zaman telah dipengaruhi dengan kesalahan-kesalahan kekafiran tersebut. Saya dan saudara-saudara juga, karena masih hidup di kota, masih hidup di dalam kehidupan duniawi, dikelilingi dengan kehidupan duniawi, kita juga tercemar dengan hal duniawi. Tetapi mereka tetap menganggap Alkitab sebagai satu-satunya ukuran iman. Oh puji Tuhan.
Jika saya dan saudara juga demikian. Dan berpegang kepada banyak kebenaran. Oh, puji Tuhan. Orang-orang Kristen ini percaya bahwa hukum Allah itu abadi. Dan mereka memelihara sabat hukum yang keempat. Semoga saya dan saudara-saudara melakukannya. Jemaat-jemaat yang mempertahankan iman yang rendah hati ini di tempat mengasihkan mereka yang tersembunyi dan tertutup dari dunia luar dan yang harus mengerjakan pekerjaan mereka sehari-hari, menggembalakan ternak, memelihara kebun anggur, belum sampai kepada kebenaran yang menentang dogma ajaran gereja yang murtad itu. Ada yang unmute, tolong di-mute dulu. Iman mereka bukan iman yang baru saja diterima. Kepercayaan agama mereka adalah warisan leluhur. Mereka merasa puas dengan jemaat kerasulan. Dan iman yang mereka yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sidang jemaat di padang gurun. Bukan kekecewaan dengan sombongnya bertata di ibu kota yang besar. Itulah jemaat Kristus yang benar, penjaga kebenaran Allah yang telah Allah percayakan agar umatnya berikan kepada dunia ini. Saudara-saudara, saya lanjutkan. Salah satu penyebab utama mengapa terjadi pemisahan jemaat yang benar dari Roma adalah kebencian Roma kepada sahabat Alkitab. Oh, saudara, sejarah ini juga akan terulang. Sejarah ini akan terulang. Sebagaimana diberitahukan dengan nubuatan, kekuasaan itu mencampakkan kebenaran itu. Kebenaran apa? Kebenaran sahabat dicampakkan dan digantikan dengan hari yang lain. Hukum Allah diinjak-injak, sementara tradisi adat kebiasaan manusia ditinggikan. Oh, saudara-saudara, hal yang sama akan terjadi. Gereja yang telah dibawa kekuasaan itu dari mulanya dipus. Di tengah-tengah kesalahan dan tahyul yang merajalela itu, banyak yang jadi bingung. Sementara mereka yang memelihara sabat, mereka juga tidak bekerja pada hari Minggu. Saudara, ini akan terjadi juga. Saudara, perhatikan baik-baik. Yang memelihara sabat juga tidak akan bekerja pada hari Minggu. Nyonya White juga menyatakan ketika undang-undang hari Minggu akan ditetapkan, diberlakukan, jangan kita bekerja pada hari Minggu. Tetap kuduskan sabat, tetapi jangan bekerja pada hari Minggu. Tetapi mari jadikan hari itu sebagai hari penginjilan. Hal ini tidak memuaskan para pemimpin kepausan. Oh, mereka tidak puas. Mereka tidak puas. Mereka tidak mau. Oh, kalian menghormati hari Minggu, tetapi tetap menguruskan sabat. Kami tidak puas. Mereka dituntut bukan saja hanya menyucikan hari Minggu, tetapi akan dituntut menajiskan hari Sabat. Oh, saudara, ini akan kita alami di depan kita. Dan menurut saya, menurut banyak sumber yang kita sudah pelajari selama ini, waktunya sudah sangat dekat. Kita bukan hanya dituntut untuk menghormati hari mereka, tetapi akan dipaksa mencemarkan, menajiskan hari Sabat Tuhan. Oh, ini akan jadi tantangan yang luar biasa. Dan mereka akan mengumumkan dan mencaci maki dengan bahasa yang paling kasar orang-orang yang berani menghormati Sabat. Saudara-saudara sudah siap? Perang ini akan dimenangkan oleh Raja Utara menurut nubuatan. Dan ketika mereka memenangkan peperangan ini, menguasai, menggenangi seluruh negeri-negeri seperti air bah, maka ini yang akan berlaku, saudara-saudara. Hanya dengan melarikan diri dari kerja kekuasaan Roma saja, seseorang dapat menuruti hukum Allah dalam kedamaian. Saudara melarikan diri kemana? Makanya berulang-ulang kami sampaikan, country living bertahap. Keluar dari kota besar ke kota yang kecil, persiapan pergi ke tempat yang lebih terpencil lagi. Saudara-saudara, saya lanjutkan. Tetapi binatang yang bertanduk seperti anak domba
dan berbicara seperti seekor naga. Saudara sudah tahu kalau saya membaca ini. Ini adalah Amerika Serikat. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya sudah sembuh. Ia menyuruh mereka yang diam di bumi mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Namun tetap hidup itu. Kemenangan akhir 4 dan 2. Dan saudara lihat, yang kutipan tadi skenario-nya. Ini pelaksananya. Siapa yang akan memaksa itu? Tanduk-tanduk binatang yang seperti anak domba dan suara naga yang dari lambang itu menunjukkan kontradiksi yang hebat antara pengakuan dan praktek bangsa yang dilambangkan. Berbicara adalah suatu tindakan dalam kekuasaan legislatif dan yudikatif. Saudara, ternyata berbicara seperti seekor naga itu ada artinya. Berbicara tindakan legislatif yudikatif. Tindakan itu akan berdusta kepada prinsip-prinsip kebebasan dan kedamaian yang telah ditetapkan sebagai landasan. Saudara-saudara sudah tahu, sekarang di Amerika kita sudah bahas yang lalu, dengan judul episode berapa lama lagi National Sunday Law akan diberlakukan di United States of America. Saya sudah sampaikan waktu itu. Sudah 17 states, 17 negara bagian setuju, ya, konstitusi Amerika diubah. Ya. Kita sedang menuju ke sana. Mari lanjut. Kuasa binatang yang pertama itu dengan jelas meramalkan pengembangan roh. Tidak lagi ada tenggang rasa, tidak ada lagi toleransi, tidak lagi kebebasan beragama, dan penganiayaan akan ditunjukkan oleh bangsa-bangsa yang dilambangkan oleh naga dan binatang seperti basisan tutul itu, dan pernyataan bahwa binatang dengan 2 tanduk yang menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama menunjukkan bahwa kekuasaan bangsa ini akan digunakan untuk melaksanakan penurutan yang akan menjadi tindakan penghormatan kepada kekuasaan itu. Saudara baca sendiri. Tadi skenario bagaimana umat-umat Allah akan dipaksa bukan saja menghormati hari Minggu, tetapi akan dipaksa mencemarkan, menajiskan hari Sabat. Harus lari karena kekuasaan ini, binatang bertanduk 2 ini akan melakukan tindakan. Apa itu? Lihat. Hilangnya roh tenggang rasa, tidak ada lagi toleransi, dan penganiayaan akan dinyatakan. Oh, saudara-saudara, saya harus bahas lagi ayat ini, Wahyu pasal 7. Karena ya masih banyak juga umat-umat gereja kita yang bahkan berkata, oh sepertinya Rusia akan menang, oh sepertinya perang dunia segera pecah. Oh, saudara-saudara, saya ulangi lagi ya, bahwa 4 malaikat yang berdiri di 4 penjuru itu menahan 4 angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut, dan di pohon-pohon. Ya, ini adalah pembahasan tersendiri, ini saya tahu. Kita tidak akan bahas semuanya. Apa tugas mereka? Tahan dulu ini 4 angin sebelum materai Allah yang hidup diberikan kepada umat-umat Allah. Jadi ada malaikat lain muncul dari matahari terbit dari timur, membawa materai Allah hidup, merusakkan bumi dan laut. Malaikat berkata, jangan rusakkan bumi, laut, pohon-pohon sebelum kami materaikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudara-saudara, makanya saya selalu katakan, perang ini belum akan menuju kepada perang dunia ketiga, hancur-hancuran dengan senjata nuklir. Karena pemeteraian harus berlaku dulu. Saya ulangi. Pemeteraian harus selesai dulu, baru angin dilepaskan.
Dan mereka yang dimeteraikan itu 144.000 kita tidak akan bahas. Ada pembahasan tersendiri, sudah berulang-ulang kali dibahas oleh pendeta Tilaar. Silakan saudara-saudara buka channel YouTube Pekabaran Akhir Zaman dan cek di sana tentang 144.000. Kemudian ya saya dapati kutipan-kutipan ini, saya akan baca saudara-saudara. Ini penting. Atas kehendaknya sendiri, Allah memerintahkan kekuatan alamiah untuk menghancurkan kekuatan musuh-musuhnya, api, hujan es, salju, kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Mazmur 148:8. Pada waktu bangsa kafir Amori itu bertekad melawan maksud-maksud Allah, ia telah campur tangan dengan melontarkan batu besar dari langit ke atas musuh-musuh Israel. Kemudian ada tulisan di sana. Kepada kita ini pengalaman ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Amori. Kemudian diaplikasikan ke akhir zaman. Kepada kita diberitahukan tentang ada satu peperangan yang lebih besar akan terjadi di babak terakhir sejarah dunia ini. Saudara-saudara, kutipan ini membuat saya yakin perang dunia ketiga itu akan terjadi. Saya yakin perang dunia ketiga itu akan terjadi. Tapi kapan? Yaitu apabila Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya. Menurut Yeremia 50:25. Apakah engkau, tanyanya, telah masuk sampai ke perbendaharaan salju untuk melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan dan untuk waktu pertempuran dan peperangan? Ayub 38:22. Dikutip dari Sejarah Para Nabi dan Raja jilid 2 halaman 117. Kemudian dari halaman yang sama, paragraf kedua ditulis. Penulis buku Wahyu, Yohanes Pewahyu, menggambarkan kehancuran yang akan terjadi apabila, sudah lihat, kehancuran akan terjadi apabila dari dalam bait suci kedengaran suara nyaring yang mengumumkan sudah terlaksana. Ia berkata, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Saudara-saudara yang pelajar-pelajar nubuatan sudah pasti tahu. Sudah pasti tahu. Ini adalah peristiwa yang akan terjadi ketika masa kesukaran besar. Masa kesukaran besar. Setelah penutupan pintu kasihan. Penutupan close of probation. Dan saya dapati juga kutipan ini dari buku peristiwa sama. Seluruh dunia akan terlibat dalam kehancuran. Wah, sekarang ini malaikat-malaikat sedang menahan angin peperangan. Saudara-saudara ingat, ini adalah keterangan dari ayat tadi, Wahyu pasal 7. Malaikat-malaikat menahan angin peperangan agar angin itu tidak berhembus sampai dunia diamarkan akan kebinasaannya yang akan datang. Tetapi suatu badai sedang menanti, siap melanda bumi. Kapan? Yaitu bila mana Allah menyuruh malaikat-malaikatnya melepaskan angin itu, akan terjadi pemandangan peperangan yang tidak dapat digambarkan oleh pena. Saudara-saudara bayangkan sendiri. Ya. Dikutip dari Education 179-180. Kemudian, nubuatan juru selamat mengenai datangnya penghukuman atas Yerusalem harus digenapi sekali lagi. Saudara baca saja kemenangan akhir pasal 1 tentang kehancuran Yerusalem. Oh, saudara, sangat mengerikan. Di mana penghancuran yang dahsyat itu merupakan bayangan semu, maksudnya ini juga akan terjadi. Tentang nasib kota pilihan itu kita dapat menyaksikan kebinasaan sebuah dunia yang sudah menolak belas kasihan Allah dan menginjak hukum-hukumnya. Ya, The Great Controversy 36. Kemudian setan akan menyerumuskan seluruh penduduk bumi ke dalam suatu kesusahan besar yang terakhir. Anda lihat, sementara malaikat-malaikat Allah tidak lagi mengendalikan kedahsyatan angin hawa nafsu manusia. Ternyata angin yang ditahan oleh 4 malaikat itu angin apa? Angin hawa nafsu. Saya berpikir, kalau 4 malaikat ini tidak tahan, saya sangat yakin Putin sudah pencet tombol rudal nuklir, bom nuklir.
sekali saja SAR bomba, bom yang terbesar di Rusia, diluncurkan, ya, satu negara bisa hilang. Mari kita lanjutkan. Maka semua unsur peperangan akan dibiarkan lepas. Nah, maka saya katakan tadi dari kutipan-kutipan ini, saya yakin perang dunia ketiga itu akan terjadi. Siapa yang akan terlibat? Tadi saudara-saudara kita sudah baca. Siapa yang akan terlibat? Ada blok Amerika, sekutu-sekutunya NATO, Israel, Arab Saudi, dan ada blok sebelah Rusia. Siapa lagi? Ya, Cina, Korea Utara, ya, Iran, dan semua negara-negara yang anti Amerika. Tetapi menurut kutipan ini, sangat mengerikan saudara-saudara. Seluruh dunia akan terlibat. Sehingga dalam keluncuran itu jauh lebih dahsyat dari yang menimpa Yerusalem purba. Dan saudara, kita boleh dapat gambaran. Ya, apa yang akan terjadi, kapan itu akan terjadi. Dari sini saja kita sudah tahu bahwa itu nanti terjadi setelah penutupan pintu kasihan, yaitu ketika ada masa kesusahan besar. Maka ini sangat cocok dengan pembahasan kita New World Order part berapa ya? Part 2. Little time of peace. Harus ada little time of peace dulu, ada masa damai yang singkat, baru angin ini dilepaskan. Nah, ini dia. Dekat sebelum kita memasukinya, yaitu masa kesusahan, saya harus tambahkan kata besar di sini. Kita semua menerima meterai Allah yang hidup. Saudara-saudara, maka genaplah membuat Wahyu pasal 7 tadi. Allah mau supaya semua hamba-hamba Allah dimeteraikan dulu, baru dilepas ini angin-angin peperangan ini. Harus dimeteraikan dulu semua umat Allah, dimeteraikan dengan meterai Sabat, artinya tidak memilih tanda binatang, tidak menerima tanda binatang hari Minggu, barulah Yudya Wahid katakan, saya melihat keempat malaikat itu berhenti menahan keempat penjuru mata angin. Lalu apa yang terjadi? Saya melihat bala kelaparan, bala sampar, pedang, bangsa bangkit melawan bangsa, seluruh dunia dalam kekacauan. Mengerikan, mengerikan. Nah, saya tidak usah baca ini, yang bagian terakhir. Intinya adalah bahwa setelah semua orang saleh sudah dihitung, sudah dimeteraikan, kemudian saya melihat Yesus yang sudah melayani di depan tabut perjanjian yang berisi 10 hukum, membuang berupa, ia mengangkat tangan yang berkata, sudah selesai. Sangat jelas bahwa kalaupun perang dunia itu akan terjadi, itu pastilah setelah pintu kasihan ditutup, setelah Sanelo sudah lewat, semua orang sudah memilih apakah memilih menerima meterai Allah atau menerima tanda binatang, barulah angin dilepas dan Yesus berseru, sudah selesai. Dia keluar dari bilik yang maha suci, menanggalkan jubah keimamatan dan menggunakan jubah perang untuk pembalasan. Seperti sebelumnya, hanya sedikit waktu yang tinggal, saudara. Jangan menunda-nunda persiapan. Saya ulang-ulang, kami ulang-ulangi, persiapan kita selalu ada 2. Jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Tetapi karena bangsa sudah bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, sekarang tidak ada keterlibatan umum. Saudara-saudara. Kita lihat ini. Awalnya, bangsa sudah bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, tidak ada keterlibatan umum. Apa ya, saya pikir-pikir ini mungkin kurang tepat terjemahannya dari bahasa Inggris, tapi bisa kita mengerti bahwa belum semua negara terlibat seperti kutipan yang tadi. Namun, keempat mata angin itu masih ditahan sampai hamba-hamba Allah dimeteraikan pada diri mereka. Kemudian, ini baru kita jelas. Jadi tadi sudah ada perang, tapi belum semua terlibat. Nanti setelah semua hamba Allah dimeteraikan, baru semua kekuatan di bumi menghimpun pasukannya untuk apa?
peperangan besar yang terakhir. Ya, ini kayak dinamakan Armageddon. Ya, saya juga belum mendalami itu. Ya. Pendeta Tilar sudah pernah membahasnya, saya perhatikan, tapi saya tidak mendalami hal itu. Saya tidak ikut Zoom-nya juga. Seorang malaikat yang kembali dari bumi katakan bahwa tugasnya sudah selesai. Ujian terakhir sudah dijalankan atas dunia. Semua orang yang sudah membuktikan diri setia kepada prinsip ilahi sudah menerima meterai Allah yang hidup. Lalu Yesus menghentikan pengantarannya di bait suci surga, mengangkat kedua tangannya dan berseru dengan nyaring. Sudah selesai, saudara-saudara. Dari sini saya membayangkan. Ya, ada satu kutipan yang saya juga baru bawakan di salah satu jemaat. Dan saya sudah ulang-ulang sampaikan. Jadi White katakan, mereka yang akan dilindungi pada masa kesusahan, tentu saja masa kesusahan ini, masa kesusahan, haruslah menerima meterai Allah yang hidup, dan syaratnya adalah memiliki tabiat Yesus. Oh, saudara-saudara, berarti pesan moral, panggilan, amaran dari pekabaran malam hari ini. Apakah saya sudah layak menerima meterai Allah yang hidup? Apakah tabiat saya sudah membetulkan tabiat Yesus? Apakah saya sudah setia melakukan prinsip-prinsip ilahi? Saya pribadi masih banyak pergumulan. Saya tahu di antara saudara-saudara sini banyak sudah langkah maju, sudah bercountry living sekian lama, sudah mempraktekkan reformasi kesehatan dengan lebih maju. Saya masih jauh ketinggalan. Saya masih bagian dari orang-orang yang sedang bergumul untuk itu. Saudara-saudara, ya, ada banyak kutipan ini. Sudah yang berapa ini ya? Ya, sedikit lagi ya. Jalan 9 lah kita selesai. Ya, ini dari tulisan-tulisan permulaan. Ceritanya yaitu sahabat sore ada orang yang sakit, kemudian ya, Gereja White dan kelompoknya berdoa minta kesembuhan, tiba-tiba Roh Kudus turun atasnya dan Gereja White mendapat khayal. Dan tulisan seruan Gereja White melihat. Saya melihat 4 malaikat yang mempunyai satu tugas di bumi sekarang pergi menyelenggarakannya. Saudara-saudara, kita tahu ini 4 malaikat Wahyu pasal 7. Yesus yang berpakaian jubah keimamatan berarti masih ada di bait yang Maha Kudus. Hatinya sangat iba. Oh saudara, penuh belas kasihan. Memandang kepada umatnya yang sisa dengan penuh kasihan. Lalu Yesus mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang penuh belas kasihan, dia berkata, darahku ya Bapa, darahku, darahku, darahku. Kemudian saya melihat sebuah cahaya yang amat cemerlang datang dari Allah yang duduk di suatu tahta yang putih besar. Cahaya ini tercurah kepada Yesus dan di sekelilingnya. Kemudian saya lihat seorang malaikat membawa pesan dari Yesus dengan cepat kepada keempat malaikat yang bertugas di bumi. Dia melambaikan satu barang di tangannya, ada barang di tangannya. Sambil berseru dengan suara nyaring, tahan, 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 tahan. Sampai semua hamba-hamba Allah dimeteraikan pada dahinya. Oh saudara-saudara. Apakah pemeteraian itu sudah dimulai? Dalam banyak pembahasan saya dapati sudah dimulai. Tetapi pemeteraian terakhir akan berlaku di Little Time of Peace itu ketika malaikat yang satu itu berkata kepada 4 malaikat, tahan dulu, karena Tuhan Yesus dengan penuh kasihan melihat banyak hamba-hambanya belum dimeteraikan, sehingga Tuhan Yesus yang kita tahu dalam bilik yang Maha Kudus itu mempersembahkan sendiri darahnya untuk penebusan bagi saya dan saudara. Dia berkata, darahku ya Bapa, darahku ya Bapa. Karena dia tahu masih banyak di antara saya dan saudara-saudara umat-umat Tuhan belum dimeteraikan.
Bisa saja saya dan saudara akan dimateraikan, tetapi karena belum layak, ya, belum layak. Saya dan saudara mungkin belum mencapai batas kelayakan itu. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki, masih banyak hal yang perlu direformasi. Oh saudara, dari kutipan ini saya bisa membayangkan betapa besar kasih Yesus Kristus, kasih Allah Bapa. Bahkan sudah harusnya perang dunia ketiga itu dimulai, akan diserukan kepada malaikat-malaikat yang menahan peperangan itu. Tahan dulu, belum semua hamba-hamba Allah termeterai. Oh saudara-saudara, semoga saya dan saudara-saudara merenungkan kutipan ini baik-baik. Mari kita berupaya supaya dimeteraikan. Dimeteraikan agar supaya darah Yesus tidak sia-sia tertumpah di kayu salib. Bahkan upaya yang terakhir menahan angin peperangan karena masih banyak umat yang belum dimeteraikan. Kemudian Gereja White menuliskan lebih lanjut. Saya bertanya kepada malaikat yang menyertai saya, apa arti yang saya dengar? Apa pekerjaan yang hendak dibuat oleh 4 malaikat itu? Dan malaikat itu menjawab dia, Allah lah yang menahan kuasa-kuasa dunia dan diserahkannya pengawasan atas segala hal ihwal dalam dunia kepada malaikat-malaikatnya. Keempat malaikat itu menerima kuasa dari Allah untuk menahan agar keempat angin itu jangan dulu dilepaskan. Dan mereka sekarang hendak melepaskannya. Tetapi ketika mereka hendak melepaskannya, keempat angin itu hendak bertiup, Yesus, oh saudara, saya bisa membayangkan, Allah Bapa sudah mau menyuruh supaya lepaskan. Tiba-tiba Yesus mengangkat tangannya dan berseru dengan penuh belas kasihan. Tahan dulu. Saudara baca ini. Saudara baca ini. Yesus yang berkasihan itu memandang dengan hati yang iba, penuh belas kasihan kepada umatnya yang tersisa, masih belum termeterai. Dia angkat tangannya kepada Bapa. Bapa dengan berkeluh kepada Bapa. Ia telah curahkan darahnya untuk mereka juga. Kemudian seorang malaikat lain diutus dengan cepat keempat malaikat itu dan menyuruh mereka menahan angin itu sampai semua hamba-hamba Allah selesai dimateraikan dengan materai Allah yang hidup pada dahinya. Oh saudara, diulang-ulang kutipan ini. Ini adalah khayal-khayal pertama Gereja White, saudara-saudara. Mari kita semua berusaha supaya dimeteraikan. Ya, dimeteraikan. Di antara orang-orang Eropa, maaf, di antara orang-orang Eropa ada orang-orang Waldensi yang pertama mendapat salinan kitab suci. Beratus-ratus tahun sebelum reformasi mereka sudah memiliki Alkitab dalam naskah bahasa sendiri. Mereka memiliki kebenaran yang tidak dipalsukan dan oleh karena ini mereka menjadi sasaran kebencian dan penganiayaan. Mereka menyatakan gereja Roma adalah Babel yang murtad yang telah diwahyukan, dinubuatkan. Meskipun nyawa mereka diancam bahaya, mereka berdiri teguh menolak kebejatannya. Sementara itu di bawah tekanan penganiayaan yang berkepanjangan, beberapa orang berkompromi dalam iman mereka sendiri, sedikit demi sedikit menjerah ke dalam prinsip-prinsip mereka yang jelas. Oh saudara, ternyata saya juga saya mau katakan, sejarah akan berulang. Orang-orang Waldensi yang hidup di tempat-tempat terpencil, saya mau gambarkan sebagai orang-orang yang bercountry living ketika masa kesusahan awal itu datang. Ternyata di antara mereka pun ada yang akan berkompromi dalam iman, lalu perlahan-lahan menyerah dengan prinsip-prinsip. Tetapi sebagian yang lain tetap berpegang teguh pada kebenaran. Saya membayangkan, bahkan sudah di country living nanti, ketika masa kesusahan awal itu sebelum penutupan pintu kasihan, ternyata banyak berdasarkan sejarah ini, maka sejarah akan berulang. Banyak orang-orang umat-umat Allah yang sudah di country living, tetapi karena berkompromi
Romi dengan iman menyerah, saya yakin mereka akan kembali bergabung dengan dunia, ya, karena mereka tidak dimeteraikan. Ini adalah pengenapan dari yang tadi. Karena tidak dimeteraikan di pemeteraian terakhir, mereka akan kembali bergabung dengan dunia. Kemudian, selama zaman kegelapan dan kemurtatan terdapat orang-orang Waldensi yang menyangkal supremasi Roma, menolak penyembahan patung, saudara. Ini bukan cuma patung yang literal. Kita sudah tahu, Wahyu pasal 13. Patung akan didirikan dan mereka tidak menyembah patung itu. Binatang dan patungnya akan dibunuh. Panas banget ini. Maaf, ada yang unmute. Mohon maaf. Atas nama hati saya lihat. Kemudian, ya, menolak menyembah patung karena dianggap penyembahan berhala, memelihara sabat yang benar. Mereka tetap mempertahankan iman mereka walaupun dalam topan oposisi yang ganas. Sekalipun dilukai oleh tombak-tombak Savoyard, dihanguskan oleh api Romawi, mereka tetap berdiri tabah walaupun menghadapi mara bahaya demi firman Allah dan kehormatannya. Saudara-saudara, akan ada penganiayaan juga. Akan ada penganiayaan juga. Tetapi mereka tetap bertahan. Puji Tuhan. Semoga saya dan saudara-saudara akan memiliki iman yang seperti itu. Yang akan mempertahankan iman sekalipun dianiaya. Kalau dulu pakai tombak, saya tidak tahu sekarang. Ancamannya mungkin ya senjata, senapan. Orang-orang Waldensi mendapatkan persembunyian mereka di balik puncak gunung-gunung yang tinggi. Di sepanjang zaman menjadi perlindungan bagi orang-orang yang dianiaya yang tertindas. Di sini terang kebenaran tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan zaman pertengahan. Di sini selama 1000 tahun, saksi-saksi kebenaran mempertahankan iman yang mula-mula itu, saudara-saudara. Saya membayangkan ini adalah penggenapan ya, umat-umat yang sudah keluar dari kota ketika undang-undang hari Minggu sudah datang, ditindas, tetapi mereka mempertahankan iman mereka. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lanjut. Sehingga saya tidak bosan-bosan menyampaikan kesaksian dari keluarga ini. Ya. Sampai saat ini saya belum cari tahu siapa nama keluarga mereka. Yang pasti mereka sudah country living di Hawaii, Amerika Serikat. Dan seperti yang selalu katakan bahwa istrinya ini, sister ini adalah orang Ukraina dan suaminya ini orang Belanda. Mereka bertemu dan menikah di Amerika karena pendidikan mereka di sana. Mereka pergi country living di Hawaii dan menambahkan channel mereka Aloha Country Living. Dan banyak yang bertanya, Sister, bagaimana saudara-saudara dari sister yang ada di Ukraina? Apakah mereka selamat? Atau jangan-jangan sudah kena bom? Atau sudah kena rudal? Dan saya ulangi lagi bahwa sister ini dengan penuh sukacita menyampaikan, oh, saudara-saudara saya yang di Ukraina semua selamat. Karena mereka sudah lama bercountry living. Sudah lama dari kota, jauh dari kota. Sementara yang kena bom, kena rudal, pertempuran berlangsung di kota-kota. Saudara-saudara, maka saya juga harus sampaikan selalu ini. Mengapa harus tinggalkan kota? Banyak orang berpendapat tidak harus. Mereka katakan, oh tetap bisa dilacak, tetap. Saudara, apapun alasan mereka, yang mencintai kebenaran, melakukan kebenaran seperti apa yang tertulis, mari kita perhatikan ini. Kiamat sudah dekat. Sebenarnya bukan kiamat juga ya. Akhir segala sesuatu sudah dekat. Setiap kota akan ditunggang-balikan dengan segala cara. Akan terjadi kekacauan di setiap kota. Segala sesuatu akan digoncangkan. Sehingga tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Penghakiman akan terjadi menurut kejahatan orang-orang dan terang kebenaran yang telah mereka terima. Oh, saudara-saudara, saya takut sekali kutipan ini. Saya sudah tahu kebenaran, saya tidak lakukan. Apalagi saya tidak keluar dari kota. Berarti ketika kota-kota dihukum, saya yang pertama kali kena. Dan yang terakhir, waktunya tidak akan lama bila mana kita seperti murid-murid yang pertama
terpaksa mencari perlindungan di tempat-tempat sepi dan terasing, sebagaimana pengepungan kota Yerusalem oleh pasukan Roma, pertanda terakhir untuk pergi bagi orang-orang Kristen Yudea. Demikianlah perkiraan kekuasaan dari pihak bangsa kita. Dengan keluarnya dekret pemaksaan hari Sabat kepausan, itu adalah amaran bagi kita. Itulah waktunya meninggalkan kota-kota besar, persiapan meninggalkan kota-kota yang lebih kecil, menuju tempat tinggal di lereng-lereng pegunungan yang terasing. Kalau saya tidak salah ingat, ini hampir setiap pembahasan saya, setiap episode selalu saya berikan kutipan ini. Ya. Karena persiapan kita, saya ulang-ulangi, bukan hanya rohani. Jangan ada dia katakan, oh bahasnya berkebun. Mohon maaf ya. Saya selalu katakan, persiapan kita ada dua, harus jalan bersama-sama, jasmani dan rohani. Sudah lihat ini tindakan jasmani, tindakan iman sekaligus tindakan jasmani. Ya. Harus ada pergerakan, bukan berdoa diam di tempat. Ya. Saudara-saudara, mari perhatikan. Tugas kita memperhatikan perkembangan langkah terakhir ketika undang-undang hari Minggu dikeluarkan oleh bangsa Amerika, bangsanya George White, disebut bangsa kita. Itu amaran terakhir. Waktunya untuk tinggalkan kota-kota besar, tinggalkan kota-kota kecil, persiapan ke lereng-lereng sampai ke tempat yang terasing. Dan selalu saya ulang-ulangi, tabiat Kristus itu wajib. Itulah persiapan rohani. Keluar dari kota dan persiapan-persiapan untuk masa kesuksesan berhubungan dengan kebutuhan pribadi adalah persiapan jasmani, merupakan langkah iman, langkah penurutan. Harus kita lakukan bersama-sama, kita jalankan bersama-sama. Jangan ada yang dilalaikan. Yang saudara-saudara, dan selalu saya ulang-ulangi, kemarin juga seharian saya melayani ke jemaat. Puji Tuhan, walaupun pekabaran seperti ini tidak diterima di banyak tempat, tetapi hampir setiap sahabat ada saja yang mengundang. Dan puji Tuhan, jemaat itu berkata, saudara, mengapa kami mengundang saudara? Karena kami menginginkan pekabaran, ya, makanan yang keras, makanan yang pedas. Kami tidak ingin tamu datang, undangan datang hanya untuk membawa sorga telinga kepada kami. Bukan itu yang kami butuh. Oh, saudara-saudara, marilah kita, ya, mempersiapkan. Tetapi saya katakan, jangan tunggu-tunggu nanti undang-undang hari Minggu sudah keluar, nanti sudah tidak bisa berjual beli, baru mau membeli lahan. Tidak bisa berjual beli, baru mau cari bahan, baru mau beli paku, beli atap. Saudara-saudara, selalu berdoa, memohon hikmat Tuhan, ya, memohon tuntunan Roh Kudus. Ya. Saya walaupun capek, saya tidak boleh capek. Saya sudah bertekad. Tidak. Dan saudara tahu, waktu yang lalu, hari Rabu kemarin saya tidak bisa bicara. Kerongkongan membutakan tenggorokan saya. Tapi saya berdoa. Istri saya katakan, batalkan saja undangan di jemaat sana. Kasihan, supaya mereka bisa cari pembicara lain. Saya katakan kepada istri saya, jangan kita mendahului Tuhan. Mungkin saja Tuhan akan sembuhkan saya sebelum hari Sabat. Dan puji Tuhan, saudara, hari Jumat sore saya sudah bisa berbicara, walaupun masih ada serak-serak, tapi tidak sakit lagi tenggorokan ini untuk berbicara. Dan puji Tuhan, sepanjang hari Sabat kemarin saya berbicara, kira-kira total berapa jam ya saya bicara. Dan sampai sore ini saya minta Tuhan beri saya kemampuan supaya saya bisa bicara, walaupun suara saya terganggu, ya. Pernafasan saya seperti ada gangguan ispa seperti itu. Puji Tuhan, kita bisa selesaikan pembahasan kita sampai di sini. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Kalau ada diskusi pertanyaan, kami kembalikan kepada moderator. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus menjelaskan lebih jauh. Terima kasih.